Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Dudung Abdul Karim. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Dudung Abdul Karim adalah seorang perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang juga dikenal sebagai tokoh sipil yang aktif di bidang politik dan industri nasional. Beliau memiliki latar belakang militer yang kuat, kemudian berperan dalam kehidupan publik melalui perannya sebagai anggota legislatif, dan sebagai pimpinan di sektor industri strategis Indonesia. Dudung Abdul Karim lahir pada tanggal 19 September tahun 1923. Wafat pada tanggal 23 Maret tahun 1992. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Dudung Abdul Karim pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada periode 1987 hingga wafatnya pada tahun 1992. Dalam kapasitas sebagai legislator, Dudung Abdul Karim berkontribusi dalam proses pengawasan dan penyusunan kebijakan nasional, khususnya dalam bidang pertahanan dan pembangunan ekonomi. Selain itu, Dudung Abdul Karim juga berperan sebagai Direktur Perseroan Terbatas Semen Gresik, salah satu perusahaan semen terbesar di Indonesia yang memiliki peran vital dalam pembangunan infrastruktur nasional. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa karir militer Dudung Abdul Karim dimulai sejak masa awal pembentukan Tentara Nasional Indonesia, yang kemungkinan besar dimulai pada akhir 1940 hingga beliau mencapai jenjang perwira tinggi. Peran beliau dalam dunia politik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berlangsung sejak tahun 1987. Sementara keterlibatan dalam dunia industri, terutama di perseroan terbatas semen Gresik, berada pada masa transisi dari peran militer ke sektor sipil dan ekonomi. Kemungkinan besar pada era Orde Baru saat militer memiliki peran besar dalam birokrasi dan badan usaha milik negara. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa sebagai perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Dudung Abdul Karim berkarya di berbagai wilayah Indonesia sesuai dengan penempatan tugas militer. Saat menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, beliau berkedudukan di Jakarta sebagai bagian dari Lembaga Legislatif Nasional. Sementara dalam perannya sebagai Direktur Perseroan Terbatas Semen Gresik, beliau terlibat dalam manajemen dan pengembangan industri di wilayah Gresik, Jawa Timur, lokasi utama pabrik semen nasional tersebut. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa peran Dudung Abdul Karim penting karena mencerminkan sinergi antara militer dan pembangunan nasional dalam konteks Indonesia era Orde Baru. Sebagai anggota legislatif, Dudung Abdul Karim memperlihatkan peran militer dalam proses politik secara konstitusional. Sementara dalam dunia industri, kontribusi beliau di perseroan terbatas semen Gresik menunjukkan bagaimana seorang perwira militer dapat beralih ke peran teknokratis dan manajerial demi mendukung pembangunan nasional melalui sektor industri strategis. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kiprah Dudung Abdul Karim dirasakan dalam dua ranah sekaligus, yaitu pertahanan dan pembangunan ekonomi. Melalui pengalaman panjang di dunia militer, beliau memiliki wawasan dan ketegasan dalam mengambil keputusan, yang kemudian diterapkan dalam pengelolaan perusahaan negara dan dalam fungsi legislatif. Kehadiran Dudung Abdul Karim sebagai representasi militer di parlemen turut memperkuat hubungan antara kekuatan pertahanan dan arah kebijakan sipil. Di dunia industri, kepemimpinan beliau di perseroan terbatas semen Gresik memberikan kontribusi terhadap keberlanjutan suplai bahan bangunan nasional yang sangat diperlukan dalam pembangunan ekonomi.
Dudung Abdul Karim merupakan sosok perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang lahir pada tanggal 19 September tahun 1923 dan wafat pada tanggal 23 Maret tahun 1992. Kiprah Dudung Abdul Karim dalam sejarah Indonesia modern tidak hanya tercermin dari latar belakang militernya, tetapi juga dari peran aktif beliau dalam dunia politik dan industri strategis nasional. Dari perspektif militer, Dudung Abdul Karim merupakan bagian dari generasi perwira yang mengawal masa-masa konsolidasi pasca kemerdekaan dan pembangunan militer profesional di Indonesia. Karir Dudung Abdul Karim di tubuh Angkatan Darat ditempa dalam suasana transisi dari perjuangan fisik menuju pembangunan nasional. Pengalaman panjang di medan tugas menjadikan Dudung Abdul Karim sosok yang matang dalam hal strategi pertahanan, disiplin organisasi, dan penguatan ideologi kebangsaan. Dalam konteks internal militer, Dudung Abdul Karim dikenal sebagai pemimpin yang mengutamakan keteladanan serta loyalitas terhadap negara dan institusi. Dari sudut pandang politik dan kelembagaan negara, Dudung Abdul Karim menjadi salah satu contoh figur militer yang dipercaya untuk mengisi ruang politik formal dalam kerangka perwakilan rakyat. Dudung Abdul Karim menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 1987 hingga akhir hayatnya pada tahun 1992. Dalam lembaga legislatif tersebut, Dudung Abdul Karim tidak hanya mewakili kepentingan Tentara Nasional Indonesia, tetapi juga menjadi bagian dari sistem kontrol dan penyusunan regulasi pembangunan nasional. Dudung Abdul Karim dipercaya sebagai jembatan komunikasi antara institusi militer dan agenda-agenda kenegaraan yang bersifat sipil, terutama dalam bidang keamanan nasional, ketahanan sosial, dan pembangunan wilayah. Dalam perspektif ekonomi dan pembangunan industri, kiprah Dudung Abdul Karim sebagai Direktur Perseroan Terbatas Semen Gresik menandai peralihan peran dari militer ke teknokrasi. Dudung Abdul Karim memimpin perusahaan negara yang memiliki peran strategis dalam penyediaan bahan baku utama pembangunan infrastruktur nasional. Semen Gresik sebagai bagian dari badan usaha milik negara di sektor industri berat berperan besar dalam menyuplai kebutuhan semen untuk proyek-proyek pembangunan skala besar pada masa Orde Baru, termasuk jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan perumahan rakyat. Dudung Abdul Karim dikenal sebagai pemimpin yang mengutamakan efisiensi produksi, integritas pengelolaan, dan kesinambungan pasokan demi stabilitas pembangunan nasional. Dari sudut pandang historis dan sosial, peran ganda Dudung Abdul Karim sebagai militer dan teknokrat mencerminkan konfigurasi khas Orde Baru di mana perwira-perwira Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diberdayakan untuk mendukung roda pemerintahan dan pembangunan secara langsung. Keterlibatan Dudung Abdul Karim dalam sektor legislatif dan industri memperkuat pola integrasi antara keamanan nasional dan pertumbuhan ekonomi, yang kala itu menjadi basis utama legitimasi pemerintahan Orde Baru. Kehadiran Dudung Abdul Karim dalam parlemen juga memberikan kontribusi pada penguatan kontrol institusional terhadap badan-badan usaha negara dan kinerja kementerian terkait. Dalam pandangan sosial kemasyarakatan, sosok Dudung Abdul Karim merepresentasikan tipe kepemimpinan yang dihormati karena latar belakang militer yang tegas sekaligus adaptif terhadap kebutuhan dunia sipil. Kedekatan Dudung Abdul Karim dengan elemen-elemen masyarakat sipil dan kemampuan beliau dalam berdialog dengan berbagai kalangan menciptakan citra militer yang tidak kaku, tetapi terbuka terhadap aspirasi publik dan kebutuhan pembangunan lokal. Hal ini menjadikan Dudung Abdul Karim sebagai salah satu tokoh yang dikenang karena kontribusi lintas sektor yang berkelanjutan dan tidak terbatas pada satu bidang saja. Dari tinjauan kultural dan simbolik, Dudung Abdul Karim termasuk dalam barisan tokoh-tokoh nasional yang mengisi ruang penting dalam narasi pembangunan Indonesia pasca kemerdekaan. Kontribusi Dudung Abdul Karim mencerminkan nilai-nilai patriotisme, pengabdian total kepada negara,
serta integritas dalam menjalankan tanggung jawab publik. Warisan moral dan institusional yang ditinggalkan Dudung Abdul Karim menjadi bagian dari ingatan kolektif mengenai bagaimana prajurit dapat mengambil peran sipil tanpa kehilangan semangat perjuangan dan etos pelayanan publik. Dengan wafatnya Dudung Abdul Karim pada tanggal 23 Maret tahun 1992, Indonesia kehilangan seorang figur penghubung antara dunia militer, legislatif, dan industri nasional. Jejak langkah Dudung Abdul Karim tetap menjadi pelajaran penting mengenai transformasi peran dan kontribusi dalam membangun bangsa. Dari medan tempur hingga ruang rapat kebijakan dan manajemen industri. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua, dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.